ujian tengah semester mata kuliah Emotional Intelligence Universitas Pancasakti Bekasi mengenai rangkuman materi Emotional Intelligence. Kita mengenal apa itu Emotional Intelligence. Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu emosi. Emosi adalah kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Dengan adanya emosi yang terjadi di luar dirinya. Emosi memberikan warna atau nuansa dalam kehidupan manusia melalui perasaan gembira, sedih, senang, benci, puas, dan juga sebagainya. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Oleh karena itu, emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran, khasnya suatu biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Perasaan itu termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh setiap orang. Hubungannya dengan pribadi, corak dan tingkah laku saja itu tanggapan perasaan antara orang lain dengan yang lainnya terhadap hal yang sama dan pastilah berbeda. Emosi dari beberapa anggota kelompoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, amarah. Amarah itu biasanya contohnya seperti mengamuk, marah besar, jengkel, juga kesal hati. Yang kedua, kesedihan. Contohnya ia merasakan pedih, sedih, muram, suram, putus asa, sampaikan depresi berat. Yang ketiga ialah rasa takut. Contoh dengan rasa takut ialah cemas, gugup, khawatir, was-was. Ketiga ialah kenikmatan, ialah bahagia, gembira, puas, riang, terhibur, bangga, takjub, dan rasa terpesona. Yang selanjutnya ialah cinta. Contohnya penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, hormat, kasmaran, juga kasih sayang. Lalu ada juga perasaan terkejut, contohnya kita kaget atau terkejut. Lalu ada juga jengkel. Jengkel itu contohnya hina, muak, benci, tidak suka, benci. Yang terakhir ialah malu. Malu adalah kita merasakan rasa salah, kesal, sesal, juga sakit hati, hancur lebur. Perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dialami manusia, baik senang maupun tidak senang, dalam hubungannya dengan luar darinya. Klasifikasi perasaan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, klasifikasi keinderaan. Klasifikasi keinderaan ialah contohnya sebagai kita merasakan rasa pahit, manis, asam. Yang kedua, perasaan kesusilaan. Perasaan kesusilaan ialah perasaan yang tersusila terhadap orang lain. Yang ketiga, perasaan keinderaan. Perasaan keinderaan ini timbul kalau seseorang mengamati sesuatu yang indah, baik itu indah, bagus, atau jelek. Yang keempat adalah perasaan harga diri. Perasaan harga diri adalah perasaan yang menyertai harga diri seseorang. Yang keenam adalah ketuhanan. Perasaan ini berkaitan dengan ketuhanan yang salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahkan kemampuannya untuk mengenali Tuhannya lebih dalam. Selain emosi, kecerdasan emosional, ada juga kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan intelektual adalah
kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu menggunakan alat-alat berpikir. Ciri-ciri kecerdasan intelektual menurut Louis Trusner mengatakan bahwa inteligensi terdiri dari 7 kemampuan mental primer yang meliputi 1. Kemampuan spasial, 2. Kemampuan spiritual, 3. Penalaran numerik, 4. Makna verbal, 5. Kelancaran kata, 6. Ingatan. Yang kedua yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah berada bagian yang paling dalam dari diri kita, terkait dengan kebijaksanaan yang berada di atas ego. Bisa dikatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang mengikuti peranan penting dalam meningkatkan karakter seseorang. Berikut ini adalah ciri-ciri kemampuan spiritual. Kemampuan spiritual 1. Kemampuan bersifat fleksibel, 2. Derajat kesadaran diri yang tinggi, 3. Kecakapan untuk menghadapi penderitaan, 4. Ekualitas hidup yang dimahami, visi dan nilai. Yang 6. Enggan melakukan yang merugikan, 7. Kecenderungan melihat berkaitan yang berbagai hal, 8. Pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab. Jadi, kecerdasan emosional atau bisa disebut juga dengan kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menilai serta mengelola juga mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Menurut Howard Gardner, yakni ada 5 pokok dari kecerdasan emosi. Yang pertama adalah mampu menyadari emosi dan mengelola emosi diri sendiri. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Yang ketiga, mampu merespon dengan orang lain secara emosional. Juga yang keempat, mampu bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Yang kelima, dapat menggunakan emosi sebagai alat motivasi diri. Kecerdasan emosi menurut Aliana Hartman, Peter Salovey, and Jack Mayer tahun 1990 bahwa kecerdasan emosional meliputi 1. Kemampuan untuk merasakan secara akurat, menilai, dan menghasilkan emosi. Yang kedua, kemampuan untuk mengakses atau menghasilkan perasaan ketika ia bersedia berpikir. Keempat adalah kemampuan untuk mengatur emosi dan mempromosikan pertumbuhan emosi dan intelektual. Ada cara untuk mengembangkan kecerdasan emosi ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Yang ketiga, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang. Yang keempat adalah membantu seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kelima ialah melibatkan seseorang secara optimal dan pembelajaran baik secara fisik, sosial maupun emosional. Ada juga merespon setiap perilaku seseorang secara positif dan hindari merespon negatif. Yang terakhir adalah menjadi teladan dalam menegakkan aturan serta kita bisa bersikap disiplin. Jadi intinya bahwa IQ hanya mempunyai peranan penting 20% dalam menentukan keberhasilan seseorang, sedangkan 80% sisanya ialah ditentukan oleh faktor-faktor lain. Di antaranya, faktor yang penting adalah kecerdasan emosional. Dalam kehidupan, banyak masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan
semata menggunakan kemampuan intelektual seseorang, tetapi kematangan emosi ternyata sangat menentukan keberhasilannya. Dengan kata lain, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai emotional intelligence. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan.